Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai konsep kualitas dan studi kasus dalam kepustakawanan. Dalam sebuah organisasi atau instansi, tentunya kita perlu meningkatkan kualitas, baik pada sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang terdapat pada organisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepuasan pengguna. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas konsep kualitas menurut salah satu tokoh, yaitu Philip Crespi. Philip mendeskripsikan manajemen kualitas yang biasa disebut dengan dalil manajemen kualitas. Dalil tersebut terdiri dari 4 dalil. Dalil pertama, kualitas adalah sama sesuai persyaratan. Maksudnya, jika persyaratannya meleset atau salah, maka semua produk atau jasa dapat dikatakan tidak berkualitas. Persyaratan dapat diubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, sumber, pemerintah, serat pasar, maupun persaingan. Dalil kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Maksudnya, sebelum adanya kualitas buruk pada produk atau jasa, maka harus dilakukan tindakan pencegahan sejak awal, sehingga dapat menghasilkan output yang bagus serta menghemat waktu dan biaya. Dalil ketiga, kerusakan nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Di dalam dalil ketiga ini, ide yang melibatkan penempatan sistem pada suatu organisasi atau perusahaan dapat tercapai bila segala sesuatunya dapat dikerjakan dengan metode yang benar dan tepat sejak pertama kali. Dalil keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conformance, atau harga dari ketidakseragaman. Maksudnya yaitu biaya yang dikeluarkan apabila tugas yang dikerjakan ada kesalahan. Maka dari itu, dengan adanya konsep zero defect ini, diharapkan tidak ada price of non-conformance, sehingga dapat menurunkan biaya kualitas. Philip juga mengemukakan mengenai 14 langkah perbaikan kualitas, yaitu yang pertama adalah komitmen pada pimpinan. Yang kedua, membentuk tim kualitas antar departemen. Yang ketiga, mengidentifikasi pengukuran kualitas, sumber terjadinya masalah dan masalah potensial. Yang keempat, menghitung dan menilai biaya kualitas. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan kualitas dan komitmen pada setiap orang. Yang keenam, melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Yang ketujuh, melakukan program zero defect. Yang kedelapan, mengadakan pelatihan pada pimpinan untuk mengetahui peranan mereka masing-masing dalam proses pencapaian kualitas. Yang kesembilan, mengadakan zero defect days untuk menciptakan komitmen dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan staf. Yang ke-10, setiap tim maupun individu merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang ke-11, berusaha menghilangkan penyebab kesalahan dengan mendorong karyawan untuk mengungkapkan kepada manajemen tentang hambatan apa yang mereka hadapi dalam upaya mencapai tujuan. Yang ke-12, harus ada pengakuan atas prestasi. Yang ke-13, membentuk suatu komisi atau dewan. Dan yang terakhir, mengulangi setiap tahapan. Karena program perbaikan kualitas untuk merencanakan usaha perbaikan kualitas, mengembangkan komunikasi, dan memonitor secara berkelanjutan adalah proses yang tidak pernah akan berakhir. Berikut ini adalah salah satu contoh studi kasus terkait konsep yang dikemukakan oleh Philip. Kami menggunakan artikel dengan judul Critical Success Factors for Total Quality Management Implementation and Implications for Sustainable Academic Libraries oleh Edward dan Patrick pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja layanan dan teknik kualitas layanan pada perpustakaan Universitas Teknik di Ghana, Afrika, yang mana bertujuan untuk menetapkan faktor penentu keberhasilan implementasi Total Quality Management. Pada penelitian ini terdapat 8 variabel yang digunakan, antara lain inovasi karyawan, pelatihan karyawan, manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi, kualitas kinerja, perencanaan strategis, kerjasama tim dan efektivitas komunikasi, serta komitmen manajemen puncak. Dari 8 variabel tersebut, ternyata ditemukan 6 variabel di antaranya yang menunjukkan hubungan positif secara signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi total quality management, yaitu variabel inovasi karyawan, pelatihan karyawan, budaya organisasi, kualitas kinerja, kerjasama tim dan efektivitas komunikasi, serta komitmen manajemen puncak. Keenam faktor yang mempengaruhi total quality management tersebut menerapkan konsep sesuai dengan 14 langkah perbaikan yang dikemukakan oleh Philip, di mana tujuan utamanya adalah mencapai suatu perbaikan kualitas dalam kinerja layanan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali.